Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya kita sampai di pertemuan ke berapa ya? Ketujuh kalau nggak salah. Pertemuan ketujuh di bab statistika, yaitu tentang kuartil. Nah, sebenarnya kalian sudah pernah belajar juga untuk kuartil ini, yaitu kuartil 2. Kuartil 2 itu sama dengan median. Jadi kurang lebih rumusnya juga tidak jauh dengan median ya. Oke, selanjutnya silahkan simak pembahasan Ibu sampai akhir slide ini. Oke ya, jadi kuartil itu termasuk ke dalam ukuran letak data. Dan kuartil itu terbagi menjadi 3, yaitu kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Selanjutnya ada juga desil sama persentil. Untuk kuartil 2 ini sama dengan median atau nilai tengah ya. Jadi untuk rumusnya memang tidak jauh beda antar kuartil ini. Selanjutnya, oke, ini adalah definisi dari kuartil. Nah, kuartil itu adalah nilai atau ukuran yang membagi sekelompok data yang sudah terurut menurut besarnya nilai menjadi 4 bagian yang sama banyak. Oleh karena itu, nilai kuartil ada 3, ada kuartil bawah atau Q1, ada kuartil tengah atau Q2, dan ada kuartil atas atau Q3. Nah, dari mulai kuartil ini, jika ada data yang belum terurut, langkah pertama untuk mencari kuartil adalah kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu dari yang terkecil. Kalau kemarin kan modus, mean itu tidak usah diurutkan terlebih dahulu, tapi ini harus diurutkan. Ini wajib diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Itu yang harus diingat. Nah, selanjutnya kita ke rumusnya. Nah, untuk data tunggal, jadi kita belajar data tunggal dulu sekarang. Untuk data tunggal yang cukup banyak atau yang disajikan dalam daftar atau tabel distribusi frekuensi, maka kuartil dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Nah, ini ya. Nah, kuartil bawah, nah ini Q1 sama dengan X1/4. Ini bagian bawahnya ya, 1/4 kali N plus 1. Ini rumusnya. Untuk kuartil tengah adalah data ke, ini X itu data ke X tengah N plus 1. Jadi ntar perkalian N plus 1 kali setengah, jadi data ke berapa. Kalau misalkan ini isinya X3, berarti data ke 3 gitu ya. Terus kuartil atas itu Q3 sama dengan X 3/4 N plus 1. Seperti itu. Oke, kita masuk ke sini. Jika satu set data statistik disusun berdasarkan urutannya, kita dapat menentukan median atau nilai tengahnya. Seperti ini ya. Nih, ada Q2. Q2 itu median. Median membagi data menjadi 2 bagian yang sama, di mana 50% dari data mempunyai nilai sama atau kurang dari median, sedangkan 50% lainnya mempunyai nilai sama atau lebih dari median. Nah, simbol median sendiri adalah Q2 atau bisa ditulis dengan ME atau X tanda hingga seperti ini. Kalau rata-rata kan X-nya lurus atasnya X bar. Nah, nilai tengah dari 50% data itu kurang dari sama dengan median. Ini disebut dengan kuartil bawah atau simbolnya Q1 yang ini. Dan nilai tengah dari 50% data lebih besar sama dengan lebih dari sama dengan median, ini disebut dengan kuartil atas. Ini nih. Ini simbolnya Q3. Jadi, dari garis ini terlihat ya bahwa Q2 itu ada di tengah-tengah, Q1 itu ada di tengah-tengah antara X1 dengan Q2 nih. Sedangkan Q3 adalah tengah-tengah di antara Q2 dan data terakhir. Seperti itu ya. Lanjut. Oke. Nah, diagram kotak garis ini memberikan gambaran untuk median bahwa kuartil bawah untuk median, kuartil bawah, kuartil atas, data terkecil. Nah, ini data terkecil ya X1 ini dan data terbesar. Data terbesar ini XN. Jadi kalau misalkan datanya ke 10 itu data terbesar ya berarti ininya X10 seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini ada median di tengah-tengahnya. Misalkan ada data, disajikan data sekian. Nah,
Langkah pertama kita harus mengurutkan dulu dari yang terkecil itu X1 ke data yang terbesar. Setelah itu, lihat tengah-tengahnya. Nah, kita cari tengah-tengahnya. Oh, ternyata tengah-tengahnya itu median. Seperti ini ya. Terus bagi lagi antara X1 sampai median ini tengah-tengahnya yang mana? Ternyata tengah-tengah yang ini adalah kuartil 1 atau kuartil bawah. Yang ini juga sama, kuartil atas itu tengah-tengah dari median sama data terbesar. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau untuk jangkauan ini adalah rumusnya Q3 dikurangi Q1 atau kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contohnya saja. Oke. Tentukan median kuartil bawah, median itu berarti Q2 ya, kuartil bawah dan kuartil atas dari set kumpulan data berikut ini. Ini datanya tergolong sedikit ya. Ada 8, ada 2, ada 7, 15, 8, sampai 5. Ingat data ini belum terurut, maka kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Dimulai dari, kita harus mencari data terkecilnya dulu, yaitu 2. Tuliskan 2 ya. Terus nemu lagi ada 5 nih. Terus 7. Ada 8, 8-nya ada 2 kali, maka ditulis 2 kali juga, 12, 15, 17, sampai data terbesarnya adalah 20. Ingat, datanya sudah ada semua. Sekarang langkah pertama kita harus mencari median ya, atau Q2-nya. Karena ini datanya berjumlah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini datanya berjumlah 9, berarti ganjil. Nah, ini enak mencari tengah-tengahnya. Mencari tengah-tengahnya yaitu tinggal hitung aja dari sini, tulis dulu ya. Dari sini ke sini ada berapa? Ada 4. Dari sini ke sini juga ada 4. Ya, berarti tengah-tengahnya adalah 8 dan 8 itu adalah mediannya. Setelah didapat mediannya, kita akan mencari Q1. Nah, untuk Q1 ini untuk median dulu ya. Kalau misalkan tidak menggunakan rumus, berarti mencari Q1-nya itu adalah 1, 2, 1, 2. Nah, ada di tengah-tengah ini. Nah, ntar kita akan cari pakai rumus. Untuk Q3 juga sama, ada di tengah-tengah ini. Nah, kita akan gunakan rumus yang tadi. Nah, untuk rumusnya, mencari Q1 itu adalah rumusnya 1/4 kali N plus 1. Ya, jadi 1/4 karena jumlah n-nya adalah 9, maka 9 ditambah 1 adalah 10, 10 dibagi 4 adalah 2,5. Maka data kedua, nah ini ya, data kedua itu adalah, nah ini data keduanya adalah 5. Data keduanya adalah 5. Yang ini, data kedua ditambah setengahnya ini adalah dari sini. Setengah yang ini adalah dari sini, jadi setengah kali. Nah, dari mana 7 ini? 7 ini adalah dari sini ke sini nih. 7 itu adalah data ketiga, dikurangi 5-nya adalah data kedua. Jadi kalau misalkan ininya X2, maka di dalam kurung ini adalah 3 dikurangi 2. Kalau di sininya X4, berarti yang di dalam kurungnya adalah data kelima dikurangi data keempat. Seperti itu. Jadi ini 7 kurangi 5 ya. 7 kurangi 5 itu adalah 2. Dan 2 dibagi 2 adalah 1. Maka 5 ditambah 1 adalah 6 ya. Jadi, Q1-nya adalah 6. Atau untuk cara cepatnya, kita langsung aja jumlahkan ini. 5 tambah 7 kan 12. Maka 12 dibagi 2 adalah 6. Nah, terus Q2 tadi sudah. Sekarang Q3. Untuk Q3, rumusnya adalah 3/4 N plus 1. N-nya tadi 9. Berarti 9 tambah 1 adalah 10. 10 kali 3, 30. Dan 30 dibagi 4 adalah 7,5. Maka data ke-7 adalah, hitung lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, data ke-7-nya adalah 15. Tuliskan di sini. Maka 15 ditambah, ini setengahnya diambil dari sini ya. Setengah kurung buka
Nah, ingat tadi data ke-7, maka yang dalam kurung ini adalah data ke-8 dikurangi data ke-7. Maka 17 dikurangi 15. 17 kurang 15 ini adalah 2. 2 dibagi 2 adalah 1. 1 tambah 15 adalah 16. Nah, ini menggunakan rumus. Nah, kalau misalkan kalian pengen langsung, maka tinggal jumlahkan aja. 15 tambah 17 dibagi 2, maka hasilnya 16. Sama aja ya. Nah, sehingga Q1-nya adalah 6, Q2-nya adalah 8, dan Q3-nya adalah 16. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya contoh kedua. Diketahui ada data 5, 6, 4, 7, 8, 6, 4, sampai 12. Tentukan Q1, Q2, Q3. Nah, langkah pertama ingat harus nyusun dulu datanya, yaitu dimulai dari data kecil sampai data terbesar, yaitu 13. Sudah. Selanjutnya, kita akan mencari median terlebih dahulu. Hitung datanya tadi ada berapa? Hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, datanya ada 14. Oke, kita... Datanya ada 14, berarti tengah-tengahnya adalah dari sini ke sini ya. Bisa dihitung nih. Ini juga ada 6. Nah, jadi dari sini ke sini 6, dari sini ke sini 6. Berarti data atau mediannya itu ada di sini, ada di 7 sama 8. Tinggal jumlahkan aja. 7 tambah 8, 7 tambah 8 dibagi 2. 7 tambah 8 adalah 15, dan 15 dibagi 2 adalah 7,5. Nah, terus selanjutnya kita akan mencari Q1. Nah, Q1-nya kita akan pakai rumus saja. Q1-nya itu adalah 14. N-nya kan 14, berarti 14 tambah 1 adalah 15, 15 dibagi 4 adalah 3, 3/4. Maka Q1-nya adalah data ketiga. Ketiga ini dilihat dari sini ya. Data ketiga ditambah 3/4, kurung buka, data keempat dikurangi data ketiga. Nah, ini ya deh. Data keempat kurangi data ketiga. Jadi 6 kurangi 5 adalah 1. 3/4 itu adalah 0,75. Sehingga Q1-nya adalah 5 ditambah 0,75 sama dengan 5,75. Ini untuk Q1, lebih akuratnya ini ya. Oke, selanjutnya untuk Q3, ketiga itu kan rumusnya tadi 3/4 N plus 1. Maka 3/4, 14 ditambah 1 sama dengan 45/4. 45/4 itu adalah 11 1/4. Maka data ke-11 ditambah 1/4 kurung buka data ke-12 dikurangi data ke-11. Ini data ke-12 nih, dikurangi data ke-11. Maka 12 kurangi 10 adalah 2. 2 dibagi 4 adalah 0,5. Sedangkan data ke-11-nya adalah 10 ini. Maka 10 ditambah 0,5 adalah 10,5 ya. Jadi Q3-nya adalah 10,5. Oke, lanjut lagi. Oke, selanjutnya adalah kuartil data berkelompok. Ini ya. Nah, untuk kuartil pada data berkelompok, terlebih dahulu kita buat distribusi kumulatif kurang dari seperti tabel di samping yang ini ya. Banyak data adalah 40, berarti Q1 dan Q3-nya masing-masing adalah nilai ke-10, nilai ke-20, dan nilai ke-30. Dari mana sih 10, 20, 30 ini? Ya, dari rumus kalau data ke-1, kalau Q1 itu rumusnya adalah 1/4N. Untuk mencari letak kelasnya ya. 1/4N. Untuk Q2 itu sama dengan median. Rumusnya adalah N setengah N atau N/2. Dan untuk Q3, mencari letak kelasnya adalah 3/4N.
3/4N. Seperti itu ya. Nah, jadi tadi kan datanya ada 40 nih. Nih, datanya ada 40, maka 40 dibagi 4 adalah 10. Berarti Q1-nya itu adalah data atau nilai ke-10. Q2-nya adalah 40 bagi 2, 20. Dan Q3-nya adalah 40. Bisa coret 4, 4 tinggal 10. 10 kali 3 adalah 30. Jadi dari situ ya, 10, 20, 30 yang ini. Nilai-nilai tersebut masing-masing terletak pada interval. Nah, kita tandai lagi. Nah, kita akan mencari Q1. Q1 itu kan tadi ada di data ke-10. Berarti letaknya ada di sini. Nah, 10-nya di sini. Kita tandain bahwa ini adalah Q1. Oke. Untuk Q2-nya adalah data ke-20, maka letaknya ada di sini. Kenapa tidak di 16? 20-nya belum lewat kan? 20-nya berarti ada di 26. Ini adalah Q2. Oke. Terus untuk data ketiganya ada di 30. Maka 29 belum nyampe ke 30-nya, berarti ada di 40. Nah, ini adalah Q3-nya. Jadi jelas ya, kenapa ada di interval ke-26 sampai 30, berarti ini Q1, nih jelas. Terus interval yang 36 sampai 40 nih jelas ada di Q2. Dan 46, 50 ini adalah interval kelas Q3. Nah, ini untuk rumusnya. Oleh karena data telah dikelompokkan, maka kita tidak mengetahui nilai-nilai dimasukkan di atas. Untuk menentukan nilai tersebut dapat digunakan dengan rumus ini. Rumusnya itu adalah Q1 sama dengan L1. L1 itu atau TB ya. L1 itu TB atau tepi bawahnya ditambah C. C itu panjang kelasnya dikali lagi dengan 1/4 N min F1 atau F1 ini frekuensi kumulatif per F1 ini frekuensi. Nah, ini keterangannya ya, bisa dilihat. Oh, sorry, ini F1 kecil yang atas ya. Yang ini adalah F-nya tulisnya kecil, frekuensi pada interval kelas kuartil. Nah, sedangkan F yang besar tulisannya ini adalah frekuensi kumulatif sebelumnya. Oke, kita lanjut ke soal saja. Sorry, masih ada rumusnya ya. Rumusnya kurang lebih seperti sama lah kayak tadi. Yang bedanya hanya ininya doang nih. Yang bedanya hanya di sininya aja. Nah, ini yang menentukan kelas intervalnya. Kalau tadi Q1 adalah 1/4 N, kalau Q2 adalah setengah N, dan kalau Q3 adalah 3/4 N. Itu yang menentukan. Selanjutnya. Nah, ini contohnya. Ingat, ini harus disimak dengan jelas ya. Biasanya di soal itu hanya ada interval sama frekuensinya aja, hanya ada 2 kolom. Maka kita harus membuat kolom ketiga, yaitu frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif. Ingat ya, lihat cara mencari FK itu atau frekuensi kumulatif. Yang pertama, untuk baris pertama itu isinya 3 kan, ini frekuensinya, maka frekuensi kumulatifnya juga akan 3, maka tulis ulang 3-nya. Terus 3 ditambah 9, 12, 12 ditambah 4 adalah 16, dan 16 tambah 10 adalah 26. 26 ditambah 3 adalah 29, dan 29 tambah 11 adalah 40. Oke, ngerti ya sampai situ? Nah, selanjutnya, tadi kan Ibu sudah menandai nih. Ini adalah Q1. Q1 Ibu tandai lagi aja. Ini adalah Q2. Jadi kita akan mencari 3 kuartil langsung pada tabel yang sama. Dan ini adalah Q3. Oke, kita akan mencari Q1 terlebih dahulu. Nah, interval kelas kuartil Q1. Lihat, ini adalah data yang kita butuhkan untuk Q1. Sama ini. Ingat ya, yang warna kuning ini adalah data untuk Q1. Oke,
Kenapa Ibu menandai 12 di Q1? Ya, karena rumus Q1 adalah 1/4 N. N itu adalah total frekuensi, 40 dibagi 4 adalah 10. Maka 10 itu letaknya ada di 12 di sini ya. Maka didapatlah intervalnya. Kita tulis, yang pertama kita membutuhkan nilai N. N-nya adalah 40, sudah kita tulis di sini kan. Terus L itu adalah TB atau tepi bawahnya. 26 dikurangi 0,5, hasilnya adalah 25,5. Ya, seperti itu. Terus untuk F1-nya, F1 itu adalah frekuensi kelas interval Q1-nya. Maka isinya adalah 9. Nih, dari sini ya, 9 tulis. Dan F1 adalah frekuensi kumulatif kelas sebelumnya ini. 3. Tulis juga. Terus C ini dari mana? C ini adalah dari 26, 27, 28, 29, 30 ya. Ada 5. Ini lebar kelasnya. Setelah didapat semuanya, maka kita tinggal masukin ke rumusnya, yaitu TB ditambah lebar kelas atau C dikali 1/4 N dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelumnya dibagi frekuensi. Jadi 25,5 ditambah 5 kali 1/4 kali 40 tadi berarti 10 dikurangi 3 dibagi 9. Jadi 25,5-nya tinggal turunkan lagi sama dengan tadi 10 kurangi 3, 7 kan? 7 kali 5, 35. 35 dibagi 9. Nah, setelah dijumlahkan, ternyata hasilnya adalah 29,39. Ini adalah nilai untuk Q1. Nah, selanjutnya kita akan mencari kelas interval Q2. Untuk Q2 berarti kelas intervalnya ini ya. Nah, ini data yang kita butuhkan untuk mencari Q2. Nah, berarti di sini N-nya sama semua, N-nya 40. Nah, tepi bawahnya berarti 36 dikurangi 0,5, maka didapatlah 35,5. Terus frekuensinya adalah 10 dan frekuensi kumulatifnya adalah 16. C-nya sama semuanya 5. Tinggal masukin ke rumus, 35,5 ditambah 5 dikali setengahnya. Nah, jadi ini yang bedakan nih, ini mas 1/4, ini mas setengah. Jadi setengah kali 40 adalah 20, 20 kurangi 16 adalah 4. Ya, 4 kali 5 adalah 20 dibagi 10. Nah, 20 bagi 10 kan 2. 2 tambah 35,5, 37,5. Ini Q2. Selanjutnya kita akan mencari Q3. Nah, ini data yang akan kita butuhkan untuk mencari Q3. Ini sama ini. Yaitu L3-nya atau tepi bawahnya berarti 45,5. Itu dari 46 dikurangi 0,5. Terus F3-nya adalah 11. Dari sini, dari frekuensi. Dan F, nah F besarnya ini kumulatif, itu 29. Tinggal masukin 45,5 ditambah 5 dikali 3/4 kali 40 kurangi 29. 40 bagi 4 bisa coret kan? Jadi 30 kurangi 29 adalah 1. 1 kali 5 adalah 5. 5/11. Ditambahin sama 45,5. Maka hasilnya adalah 45,95. Seperti itu ya. Ibu harap kalian bisa mengerti, bisa paham untuk materi hari ini. Selanjutnya, ternyata materinya sudah selesai. Kalau misalkan sudah paham semuanya, silakan catat kembali contoh soal beserta rumus-rumusnya, lalu lanjutkan dengan latihan soalnya. Karena jika ingin bisa ya harus banyak latihan. Seperti itu ya. Jadi jangan bosan-bosan untuk mengerjakan latihannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.